Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang skala ekonomis persaingan tak sempurna dan perdagangan internasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Apriliana Vitasari, saya sebagai moderator dan materi 1, teman saya Ruluh Dewi Skarmasto sebagai materi 2, dan Erika Anditatri sebagai materi 3. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri, skala ekonomis dan perdagangan internasional. Skala ekonomis dan perdagangan internasional. Model keunggulan komparatif senantiasa didasarkan pada asumsi atau prinsip imbalan tetap sesuai dengan skala, artinya mengasumsikan bahwa jika input untuk suatu industri dilipat duakan, maka output industri tersebut juga akan berlipat dua. Namun kenyataannya banyak industri atau sektor ekonomi yang beroperasi atas dasar skala ekonomis, sehingga semakin besar skala produksinya akan semakin besar produktivitasnya. Contoh sederhana akan dapat membantu dalam memahami pentingnya konsep skala ekonomis bagi perdagangan internasional. Contohnya dalam tabel 6.1 menunjukkan hubungan antara input dan output di suatu industri sektor hipotesis. Produk atau outputnya hanya dibuat dengan menggunakan satu faktor produksi atau input saja, yakni tenaga kerja. Tabel tersebut menunjukkan bagaimana jumlah pekerja yang dibutuhkan tergantung pada jumlah output yang hendak diproduksi. Untuk memproduksi 10 unit produk misalnya diperlukan 15 jam kerja, sedangkan unit untuk memproduksi 25 unit diperlukan 30 jam kerja. Dilihat dari kenyataan bahwa dengan melipat duakan input tenaga kerja dari 15 menjadi 30 jam kerja menyebabkan output industri tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat, yakni dari 10 menjadi 25 unit. Dalam kenyataannya, dengan pelipatan input, output biasa meningkat dengan kelipatan 2,5. Demikian pula halnya keberadaan skala ekonomis bisa dilihat dengan mengamati rata-rata jumlah tenaga kerja yang dikerahkan untuk menghasilkan setiap unit output. Jika output yang ada hanya 5 unit, maka rata-rata kebutuhan input tenaga kerja adalah 2 jam. Sedangkan jika outputnya 25 unit, maka kebutuhan rata-rata akan input tenaga kerjanya pun segera turun menjadi 1,25 jam. Skala ekonomis dan struktur pasar. Skala ekonomis eksternal dan internal masing-masing menimbulkan implikasi-implikasi yang berbeda terhadap struktur industri. Suatu industri di mana skala ekonomisnya sepenuhnya bersifat eksternal biasanya terdiri dari banyak perusahaan kecil dan strukturnya akan berkembang menjadi persaingan sempurna. Sebaliknya, skala ekonomis internal memberikan perusahaan-perusahaan berukuran besar suatu keunggulan biaya atas perusahaan-perusahaan kecil. Hal ini dapat menciptakan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Skala ekonomis eksternal maupun internal merupakan penyebab penting terjadinya perdagangan internasional karena masing-masing menimbulkan implikasi yang berbeda terhadap struktur pasar. Persaingan tak sempurna. Dalam persaingan tidak sempurna, perusahaan-perusahaan dapat menjual produknya dalam jumlah yang lebih banyak hanya dengan cara menurunkan harga produk-produknya. Persaingan tidak sempurna bercirikan industri tempat beradanya hanya terdiri dari sedikit saja produsen besar. Tempat beradanya masing-masing produk dari produsen dilihat oleh para konsumen sangat diferensiasi dibandingkan dari para pesaing lain. Contohnya, sebuah perusahaan raksasa membuat pesawat terbang di Amerika Serikat, yakni Boeing. Hanya menghadapi dua pesaing dalam produksi pesawat jet berbadan besar, yakni Airbus atau Eropa dan McDonnell Douglas Amerika. Pesaing-pesaing ini tidak menawarkan substitusi dekat bagi sejumlah besar produk-produk Boeing karena Boeing menyadari bahwa jika ia ingin menjual lebih banyak pesawat, ia dapat melakukannya dengan menurunkan harga.
Persaingan monopolistik dan perdagangan. Faktor yang mendasari aplikasi model persaingan monopolistik untuk perdagangan adalah pemikiran bahwa perdagangan berpotensi meningkatkan ukuran pasar. Industri-industri yang mempunyai skala ekonomis, baik keragaman barang yang dapat dihasilkan suatu negara maupun skala produksinya senantiasa dibatasi oleh besarnya pasar. Dengan demikian, dengan berdagang akan membentuk suatu pasar dunia yang terpadu yang tentu saja jauh lebih besar dari pasar nasional. Dengan demikian, setiap negara dapat secara simultan meningkatkan keragaman barang-barang yang tersedia bagi para konsumen. Berarti hubungan perdagangan internasional tetap saja menawarkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan bersama, sekalipun negara yang terlibat di dalamnya tidak memiliki perbedaan berarti dalam kepemilikan sumber daya atau penguasaan teknologi. Dampak-dampak membesarnya ukuran pasar. Untuk menunjukkan dampak-dampak membesarnya ukuran pasar terhadap keseimbangan jangka panjang, pada awalnya kondisi keseimbangan berada pada titik 1 dengan harga P1 dan jumlah perusahaan N1. Sehubungan dengan membesarnya ukuran pasar yang diukur oleh penjualan industri S, maka kurva CC mengalami pergeseran ke bawah dari CC1 ke CC2, namun tidak mempengaruhi kurva PP. Selanjutnya berada pada titik 2. Jumlah perusahaan meningkat dari N1 menjadi N2, sedangkan harga turun dari P1 ke P2. Pada titik 2 ini, tersedia lebih banyak ragam produk dan bahkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan titik 1. Keuntungan dari penggabungan pasar, contohnya numerik keseimbangan di pasar mobil domestik. Pasar domestik dengan pasar berukuran 900.000 mobil, keseimbangannya ditentukan oleh perpotongan kurva PP dan CC yang terjadi ketika ada 6 perusahaan dalam perekonomian domestik dan harga yang berlaku adalah 10.000 US dollar per mobil. Pasar saing. Pasar berukuran 1,6 juta per mobil dan equilibrium tercipta jika harga per unit adalah 8.750 dolar. Pasar gabungan ukurannya menjadi 2,5 juta per mobil yang mampu menyangga 10 perusahaan dan harga equilibriumnya hanya 8.000 dolar per mobil. Saya Guru Dewi Sekarmasito. Di sini saya sebagai pemateri. Skala ekonomis dan keunggulan komparatif. Model ini mengasumsikan bahwa biaya produksi di kedua negara persis sama besarnya dan bahwa perdagangan menyebabkan harga produk menjadi lebih murah. Berarti meskipun mengetahui bahwa pasar gabungan akan mampu menyangga keberadaan 10 perusahaan, tetapi tidak dapat memastikan di mana mereka akan berlokasi. Suatu perekonomian dunia imajiner yang akan berdiri dari dua negara saja, yakni domestik dan asing. Setiap negara juga memiliki dua macam faktor produksi, modal dan tenaga kerja. Kalau tetap berpegang pada asumsi bahwa sektor manufaktur adalah sektor persaingan monopolistik, domestik tetap akan menjadi eksportir neto produk manufaktur dan importir makanan. Arti penting perdagangan intra-industri. Perdagangan intra-industri memegang peranan besar, khususnya di dalam perdagangan barang-barang manufaktur di antara negara-negara industri maju, yang pada dasarnya mendominasi hubungan perdagangan dunia. Dari waktu ke waktu, negara industri maju tersebut semakin banyak memiliki kesamaan dalam tingkat teknologi serta dalam ketersediaan modal dan pekerja terampil. Studi kasus praktek perdagangan intra-industri Fakta Mobil Amerika Utara 1964. Sebelum tahun 1965, penerapan proteksi tarif oleh pemerintah Kanada hanya mampu memenuhi kebutuhan di industri ini
tidak banyak terlibat dalam perdagangan internasional dalam negeri saja. Sektor industri otomotif di Kanada ternyata dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan yang sama dengan yang ada di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan mobil dari Amerika tersebut lebih murah bagi mereka untuk membangun sistem produksi cabang di negara lain daripada hanya beroperasi di negara asal dan membayar tarif setiap kali hendak memasuki pasaran asing. Jadi, industri otomotif di Kanada pada hakikatnya adalah versi miniatur dari industri otomotif dari Amerika Serikat. Pada skala yang kurang lebih hanya sepersepuluhnya. Anak-anak perusahaan mobil Amerika Serikat yang ada dan beroperasi di Kanada menemukan bahwa skala ekonomis yang kecil sumber kerugian mereka yang utama. Hal ini dikarenakan pabrik-pabrik di Kanada diharuskan berukuran lebih kecil dari pabrik-pabrik sejenis yang di Amerika Serikat. Ekonomi dumping. Bentuk paling umum dari diskriminasi harga dalam perdagangan internasional adalah dumping atau banting harga, yakni suatu praktek penetapan harga di mana perusahaan menetapkan harga yang lebih rendah untuk barang-barang yang diekspor daripada harga untuk pasar domestik. Dumping dapat terjadi hanya jika dua kondisi dipenuhi. Yang pertama, industri atau pasar yang bersangkutan harus berbentuk persaingan tidak sempurna, sehingga perusahaan dapat menetapkan harga secara sepihak dan bukannya sekedar menerima harga pasar yang pasif. Yang kedua, pasar harus tersegmentasi, sehingga para penduduk domestik tidak bisa dengan mudah membeli barang-barang yang ditunjukkan untuk ekspor. Dan ini merupakan kurva dumping. Perusahaan monopolis yang menghadapi kurva permintaan (DOM) untuk penjualan di pasar domestik, tetapi juga dapat menjual berapapun yang diinginkannya pada tingkat harga ekspor atau P4. Karena satu unit tambahan dapat pula dijual pada P4, maka perusahaan ini akan terus meningkatkan outputnya sampai biaya marginal sama dengan P4 sehingga ia mencapai tingkat output yang memaksimumkan keuntungan. Ini ditunjukkan oleh High Monopoly. Karena biaya marginal perusahaan ini adalah P4, maka ia akan menjual output di pasar domestik sampai batas tertentu di mana pendapatan marginal persis sama dengan P4. Adapun tingkat penjualan domestik yang menjamin keuntungan maksimum baginya ditunjukkan oleh HIDOM. Sedangkan sisanya, yakni High Monopoly dikurangi HIDOM sama dengan ekspor. Harga yang berlaku pada kuantitas yang diminta oleh konsumen dalam negeri, HIDOM adalah PDOM. Karena PDOM lebih besar dari P4, maka perusahaan tersebut akan menjual produksinya untuk ekspor dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang dikenakannya kepada para konsumen domestik. Studi kasus anti-dumping sebagai perwujudan proteksionisme. Di Amerika Serikat dan negara lainnya, dumping secara luas dipandang sebagai praktek persaingan yang tidak jujur. Perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat yang merasa dirugikan oleh perusahaan asing yang menjual produknya dengan harga lebih murah di pasar, mereka mengajukan tuntutan melalui prosedur semi pengadilan di Departemen Perdagangan. Amerika segera saja menerapkan tarif anti-dumping. Tarif itu sendiri sengaja dibuat sama dengan selisih dengan harga produk impor yang bersangkutan dengan tingkat harga yang dianggap wajar, pelanggaran atas praktek-praktek bisnis yang sepenuhnya wajar. Praktek dumping terus berkembang karena tingkat keterbukaan pasar di setiap negara berbeda. Demikian pula dengan kadar kesungguhan pemerintahnya dalam melaksanakan usaha pembukaan ekonomi. Banyak negara yang masih enggan membuka pasarnya terhadap produk asing,
sehingga mereka begitu peka dengan isu dumping yang dianggap bisa membobolkan benteng perekonomian mereka dari serbuan produk asing. Dumping timbal balik. Kalau kedua perusahaan berbuat hal yang sama, perdagangan akan terjadi meskipun pada awalnya tidak ada perbedaan harga barang di kedua negara itu. Dan meskipun ada biaya pengangkutan yang harus mereka pikul. Secara lebih spesifik lagi, akan terjadi hubungan perdagangan dua arah untuk produksi yang sama. Memang sangat jarang terjadi dalam perdagangan internasional bagi barang-barang yang benar-benar identik satu sama lain untuk diperdagangkan dalam dua arah pada saat yang bersamaan. Namun dampak dumping timbal balik cenderung positif karena juga bisa merangsang terjadinya peningkatan volume perdagangan dalam barang-barang yang tidak begitu identik. Saya Erika Andita Triandani, di sini saya sebagai pemateri. Eksternal. Model perdagangan persaingan monopolistik beranggapan bahwa skala ekonomis yang mendorong perdagangan internasional terjadi pada tingkat perusahaan individual. Artinya, semakin besar output dari suatu perusahaan, akan semakin rendah biaya rata-ratanya. Akibatnya, yang tidak terelakkan dari berfungsinya skala ekonomis pada tingkat perusahaan adalah akan berkembangnya struktur persaingan tidak sempurna, yang pada gilirannya dilakukannya praktek-praktek dumping. Namun, tidak seluruh skala ekonomis terjadi pada tingkat perusahaan secara individual, karena ada beberapa alasan. Tidak jarang terjadi pemusatan produksi suatu sektor di lokasi-lokasi tertentu dan kemudian terbukti berhasil menurunkan biaya produksi di sektor industri yang bersangkutan secara keseluruhan. Ekonomi eksternal dan tingkat hasil yang terus meningkat. Teori ekonomis eksternal mengidentifikasikan bahwa ekonomis eksternal itu memang penting. Negara yang memiliki industri besar akan lebih efektif dalam industri tersebut ketimbang negara lain yang industrinya sama relatif kecil. Dalam kalimat ini, ekonomi eksternal memperbesar tingkat hasil yang terus meningkat pada tingkat industri nasional. Dalam prakteknya, ekonomi nasional cukup kompleks. Dalam ekonomi eksternal cenderung hadir pada sektor-sektor industri yang berukuran besar dan mampu menekan biaya-biaya. Hal itu berarti sektor-sektor industri yang bersangkutan memiliki kurva penawaran yang turun ke depan. Semakin besar output industrinya, akan semakin rendah harga yang mau diterima oleh perusahaan-perusahaan pada sektor industri tersebut. Ekonomis eksternal dan perdagangan internasional. Ekonomis eksternal sama dengan skala ekonomis yang bersifat internasional bagi perusahaan, memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, meskipun dampak yang ditimbulkannya berbeda. Ekonomi eksternal dapat menyebabkan negara-negara terkunci pada pola-pola spesialisasi yang tidak diinginkan, sehingga membuat mereka rugi jika melakukan perdagangan internasional. Ekonomi eksternal dan pola-pola perdagangan. Seandainya terdapat skala ekonomis eksternal, maka ceteris paribus suatu negara yang memiliki produksi besar di suatu sektor industri akan cenderung lebih mampu menghemat biaya dalam memproduksi suatu barang.
Keunggulan ini menciptakan dampak berantai, karena suatu negara yang mampu memproduksi barang secara murah akan cenderung memproduksi barang tersebut dalam jumlah banyak. Keberadaan unsur ekonomi eksternal yang kuat cenderung memperkuat pola perdagangan antar industri yang berlangsung. Negara-negara yang berawal sebagai produsen besar di suatu industri cenderung bertahan sebagai produsen besar. Mereka akan mampu mempertahankan kedudukan dominan sekalipun ada negara-negara yang berpotensi untuk menghasilkan barang-barang tersebut dengan biaya-biaya yang lebih murah. Paragraf 9 ini memaparkan situasi tersebut. Di situ telah diperlihatkan biaya yang menghasilkan ROG yang diproduksi dalam setahun. Ada dua negara yang ditampilkan di sini, yaitu Swiss dan Thailand. Biaya untuk memproduksi setiap unit ROG di Swiss ditunjukkan oleh AC Swiss, sedangkan di Thailand oleh AC Thai. Simbol D di sini melambangkan permintaan masyarakat dunia untuk ROG. Kita mengasumsikan akan dapat dipenuhi baik oleh Swiss maupun oleh Thailand. Kurva biaya rata-rata Thailand atau AC Thai terletak di bawah kurva biaya rata-rata Swiss. Karena itu, Thailand secara potensial dapat mensuplai pasar ROG dunia dengan harga yang lebih murah daripada Swiss. Namun, jika industri ROG Swiss berdiri lebih dahulu, mungkin mampu menjual ROG dengan harga P1 yang lebih rendah dari biaya C0 yang harus ditanggung oleh perusahaan Thailand yang terlambat dalam memulai kegiatan memproduksi ROG sendiri. Perdagangan dan kesejahteraan dengan adanya ekonomi eksternal. Dampak yang ditimbulkan oleh hubungan perdagangan yang bertolak dari ekonomi eksternal terhadap tingkat kesejahteraan nasional lebih sulit dipastikan dibandingkan dengan dampak-dampak dari hubungan perdagangan yang didasarkan pada skala ekonomis di tingkat perusahaan. Perekonomian dunia memang bisa memetik keuntungan dengan cara memusatkan kegiatan produksi di sektor industri tertentu yang mengandung potensi eksternal. Namun, tidak ada jaminan akan adanya negara yang paling tepat untuk menghasilkan barang-barang yang mengandung unsur ekonomis eksternal. Di samping itu, kemungkinan bahwa perdagangan yang didasarkan pada ekonomi eksternal tersebut dalam kenyataannya justru membuat tingkat kesejahteraan di suatu negara menjadi lebih buruk dibandingkan negara tersebut sama sekali tidak melakukan hubungan perdagangan yang bertumpu pada ekonomi eksternal tersebut. Paragraf 10. Keuntungan eksternal dan kerugian akibat perdagangan. Seandainya terdapat keuntungan eksternal terjadi, hubungan perdagangan secara potensial dapat merugikan suatu negara. Kesejahteraan negara itu menjadi lebih buruk dibandingkan dengan kondisi tanpa hubungan perdagangan. Thailand terpaksa mengimpor ROG dari Swiss yang dapat mensuplai pasar dunia atau the world dengan harga P1. Harga ini cukup rendah untuk merintangi masuknya para produsen ROG Thailand ke dalam pasar ROG dunia. Namun, jika Thailand menjadikan hubungan perdagangan itu, ia akan dapat mensuplai
pasar domestiknya atau detail dengan harga lebih rendah, yaitu di P2, sehingga dengan sendirinya kesejahteraan justru menjadi lebih baik tanpa adanya hubungan perdagangan. Kasus imbalan meningkat atau increasing returns yang dinamis. Ekonomis eksternal terwujud dari akumulasi pengetahuan berbeda dengan ekonomis eksternal, di mana biaya-biaya industri bergantung pada output yang dihasilkan saat ini. Dalam keadaan alternatif ini, biaya industri tidak ditentukan oleh tingkat output yang ada, melainkan bergantung pada pengalaman yang besarannya diukur atas dasar output industri kumulatif sejak awal. Misalnya, biaya produksi 1 ton baja di suatu negara akan bergantung secara negatif pada jumlah total ton produk baja yang dihasilkan oleh negara tersebut sejak saat memiliki industri baja. Hubungan seperti ini diikhtisarkan oleh kurva belajar atau learning curve, yakni sebuah kurva yang mengaitkan biaya per unit dengan output kumulatif. Kurva ini bentuknya menurun dari kiri ke kanan bawah karena adanya dampak dari pengalaman yang diperoleh melalui produksi terhadap biaya. Seandainya biaya produksi semakin turun sejalan dengan semakin bertambahnya pengalaman produksi kumulatif selama bertahun-tahun, maka seringkali disebut sebagai kasus imbalan meningkat yang dinamis atau dynamic increasing returns. Presentasi dari kelompok kami, jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.